sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Tadi PPN naik dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. GPL menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Biar nggak bingung dulu nih, kita bahas dasar. Stimulus ekonomi itu semacam vitamin buat perekonomian biar tetap sehat dan semangat jalan meski kondisi global lagi drop. Iya, biasanya bentuknya bisa insentif pajak, subsidi, bantuan UMKM, atau percepatan proyek pemerintah. Intinya pemerintah ngeluarin kebijakan biar uang tetap mutar dan masyarakat tetap belanja. Nah, dan sekarang udah masuk ke stimulus keempat, artinya ada 3 gelombang sebelumnya yang udah dilakukan buat dorong ekonomi. Yang menariknya, Presiden Prabowo pasang target pertumbuhan 5,2% tahun depan. Padahal lembaga internasional kayak IMF dan World Bank cuma proyeksikan pertumbuhan global di bawah 5%. Ambisius banget ya. Tapi kalau dilihat dari data, Indonesia emang masih cukup kuat dibanding negara lain. Inflasi masih bisa dikontrol, konsumsi rumah tangga juga stabil. Benar. Dan kalau stimulus ini tepat sasaran, bisa aja target 5,2% itu tercapai. Tapi kuncinya ada di 2 hal, daya beli dan investasi produktif. Ya, benar sekali. Kalau 2 sektor itu bisa digas bareng, pertumbuhan ekonomi nggak cuma tinggi, tapi juga berkelanjutan. Kita ngomongin dulu soal daya beli. Ini krusial banget, karena sebesar apapun investasi, kalau masyarakatnya nggak belanja, maka ekonominya bisa mandek. Setuju. Nah, dari bocoran kebijakan, pemerintah mau fokus ke bantuan langsung
stabilisasi harga bahan pokok, dan dorong UMKM. UMKM itu penting banget karena mereka nyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Jadi kalau mereka dikasih napas lewat kredit lunak atau insentif pajak, efeknya bisa nyebar kemana-mana. Betul, dan jangan lupa generasi muda kayak kita juga berperan. Banyak anak muda sekarang buka usaha online, jual produk lokal, bahkan ekspor kecil-kecilan lewat digital platform. Nah, makanya stimulus kali ini juga nyentuh sisi digital ekonomi, kayak bantuan digitalisasi UMKM dan program pelatihan online. Sekarang kita geser ke bagian investasi. Stimulus ini katanya juga mau mendorong sektor industri, energi, dan pangan. Iya, karena 3 sektor itu jadi tulang punggung ekonomi nasional. Energi buat kemandirian, industri buat lapangan kerja, dan pangan buat ketahanan nasional. Selain itu, pemerintah juga mau percepat proyek strategis nasional. Jadi proyek-proyek kayak jalan tol, pelabuhan, energi hijau, dan kawasan industri bakal digarap lebih cepat. Dan dampaknya tuh bukan cuma ke ekonomi makro, tapi juga ke masyarakat sekitarnya. Misalnya ada proyek energi di Kalimantan, otomatis buka lapangan kerja baru di sana. Benar, tapi tetap harus diawasi biar nggak ada proyek mangkrak, biar uang negara benar-benar efektif dipakai. Sekarang kita bahas konteks globalnya. Dunia lagi banyak tantangan, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan harga komoditas yang naik turun. Di tengah itu semua, Indonesia masih punya peluang dengan pasar domestik besar, sumber daya melimpah, dan bonus demografi. Kita bisa jadi kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Presiden Prabowo bilang kuncinya ada di sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kalau semuanya jalan bareng, pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif. Jadi, kalau kita rangkum, stimulus keempat ini tujuannya jelas. Jaga daya beli, dorong investasi, buka
buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin kuat. Dan harapannya pertumbuhan 5,2% itu bukan cuma angka di atas kertas, tapi benar-benar dirasain masyarakat. Ya, semoga aja kebijakan ini bisa jadi langkah nyata menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjut. Oke guys, itu tadi obrolan kita hari ini. Buat kamu yang suka update tentang ekonomi dengan cara yang ringan tapi berbobot, Pemerintah resmi meluncurkan 17 paket stimulus ekonomi terbaru yang dinamakan Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 pada Senin 15 September 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Senin 15 September 2025. Dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Berikut daftar lengkap paket stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah. 8 program akselerasi 2025. Program magang fresh graduate. Perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah. Bantuan pangan Oktober hingga November 2025. Diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Program padat karya tunai. Percepatan deregulasi PP 28. Program perkotaan untuk gig ekonomi. 4 program berlanjut 2026. Perpanjangan PPh final 0,5% UMKM hingga 2029. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata. PPh 21 DTP untuk industri padat karya. Diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja bukan penerima upah. 5 program penyerapan tenaga kerja. Operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih. Revitalisasi Tambak Pantura. Modernisasi 1000 kapal nelayan. Replanting 870.000 hektar perkebunan rakyat.
Dengan kombinasi program tersebut, stimulus ekonomi September 2025 diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat, mendukung UMKM, dan memperluas lapangan kerja. Pemerintah optimis stimulus ekonomi terbaru ini mampu memperkuat fondasi pertumbuhan hingga 2026. Sementara itu, paket stimulus ekonomi adalah rangkaian kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mempercepat pemulihan, menjaga daya beli, dan membuka lapangan kerja.